Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas tentang hadis qudsi dan hadis marfu'. Kita akan bahas tentang hadis qudsi dan hadis marfu'. Apa itu hadis qudsi dan apa itu hadis marfu'? Hadis qudsi definisinya atau pengertiannya adalah secara bahasa al-qudsiyu, al-qudsiyu yang dinisbahkan pada kata al-quds, yang artinya itu suci, yang artinya adalah suci. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang dinisbahkan kepada zat yang suci, yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut istilah, hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad dari beliau sendiri kepada Rabb Azza wa Jalla, hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah hadis qudsi. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Nah, perbedaan di antara keduanya ini sangat banyak sekali, tetapi yang paling menonjol yang perlu kita ketahui, yang pertama, Al-Quran itu baik lafaznya maupun maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi lafaznya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, sedangkan membaca hadis qudsi bukan termasuk ibadah. Ini bukan kemudian kita membaca hadis qudsi tidak mendapatkan ibadah, bukan seperti itu, tapi maksudnya ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mendapatkan pahala dari setiap membacanya, alif lam mim, alif satu pahala, lam satu pahala, mim, jadi ada tiga huruf, misalnya 3 pahala. Itu tidak berlaku pada hadis qudsi. Ketika kita membaca hadis qudsi, ketika kita niatkan bismillah, niat karena Allah, tentu tetap insya Allah itu menjadi bagian daripada ibadah, ibadah yang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pahalanya, hitungannya tentu berbeda dengan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau baca hadis qudsi sama dengan baca hadis-hadis yang lain pahalanya, insyaallah, ketika kita meniatkan sesuatu itu bismillah, dengan nama Allah, niatkan untuk ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran itu disyaratkan sumbernya harus bersifat mutawatir,
Sedangkan hadis qudsi tidak disyaratkan sumbernya harus mutawatir. Jadi kalau Al-Quran itu sumbernya jelas ya, harus mutawatir. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan dan sama ya, bisa ada 10 sahabat, 20 sahabat, 30 sahabat ya, semuanya sama meriwayatkan Al-Quran itu atau ayatnya itu tidak hanya berasal dari satu sahabat saja ya. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu ya meskipun tidak mutawatir itu boleh sebagaimana hadis-hadis yang lain ya. Kita lihat misalnya contoh hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah melarang kezaliman terhadap diriku dan telah kujadikan di antara kalian sebagai sesuatu yang terlarang, maka janganlah kalian berbuat zalim. Nah, ini adalah contoh hadis qudsi ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia berfirman ya, firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bentuk periwayatannya ya, untuk hadis qudsi itu bisa salah satu dari dua bentuk redaksionalnya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Yang kedua, bisa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk periwayatannya. Nah ya. Nah, kemudian apa itu hadis marfu ya? Jika tadi kita membahas tentang hadis qudsi, sekarang kita melihat hadis marfu ya. Hadis marfu itu secara bahasa merupakan isim maf'ul. Fa'ala yaf'alu, fa'ilan, maf'ulan atau maf'ulun ya, yang artinya maf'ul itu berarti yang di ya, yang di. Kalau fa'ala itu bekerja, fa'il yang bekerja, orang yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Nah, yang ini secara bahasa ya, yang merupakan lawan dari kata wado'a ya, disebut seperti ini karena dinisbahkan kepada pemilik kedudukan tinggi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rafa'a yarfa'u, rafi'un marfu'un, marfu'un, rafa'a itu tinggi, marfu' berarti yang ditinggikan, yang dimuliakan. Nah, kalau menurut istilah, sesuatu hadis marfu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Jadi
sesuatu, ya, perkataan. Sesuatu itu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa ketetapan ataupun sifat, yang semua itu disandarkan, dinisbahkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk penjelasannya, hadis marfu itu sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang disandarkan itu perkataan, ya, perbuatan, ketetapan atau takrir, ataupun sifatnya, ya, sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi, ya. Ya, baik yang menyandarkannya itu dari kalangan sahabat ataupun bukan, baik sanadnya muttasil bersambung ataupun munqati terputus, ya, ini tercakup di dalam hadis marfu, ya, bisa hadis mausul, mursal, muttasil, dan munqati. Ya, ini merupakan pendapat yang populer atau pendapat yang terkenal. Terdapat juga pendapat lainnya mengenai hakikat dan definisinya. Ini adalah hadis marfu, ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, maupun sifat-sifat Nabi. Ya, meskipun nanti sanadnya itu bisa saja ada yang bersambung maupun yang terputus. Kalau bersambung, sanadnya baik, perawinya baik, dobit, dapat dipercaya, tidak ada syad, ya, bisa nanti masuk ke sahih, ya, ataupun hasan, ataupun kalau sanadnya terputus, ya, bisa dia masuk ke dalam hadis dhaif atau hadis yang lemah misalnya. Oke, kita lihat misalnya contoh-contoh hadis marfu, ya. Marfu itu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya marfu qaul. Marfu qaul itu adalah marfu yang berupa ucapan siapa? Ucapan Rasul. Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini qala Rasulullah. Nah, qala inilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Ini ya yang disebut dengan marfu bil qaul, ya, qaul, perkataan Rasul, ucapan Rasul, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan begini, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan qaul itu. Qaul itu adalah perkataan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berbeda dengan marfu al-fi'al. Marfu fi'il itu perbuatan, tingkah laku, ya. Jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan fa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini, ya, berbuat seperti ini. Nah, ini perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, ya, itu disebut dengan al-fi'al, marfu al-fi'al. Marfu tapi berbentuk perbuatan langsung, tingkah laku langsung, perilaku langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi. Ada juga marfu at-takriri, ya, jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan fu'ila bihadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan dihadiri, disaksikan, dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sahabat berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, kemudian ada di hadapan Rasul,
Rasul melihatnya, Rasul mendengarkannya, kemudian Rasul itu mendiamkannya, tidak menyalahkannya misalnya, ya maka itu sebetulnya adalah termasuk ya hadis marfu at-takriri, ya sesuatu ketetapan yang bisa diambil hujjahnya atau ya bisa dijadikan sebagai dalil karena Nabi Muhammad SAW tidak melarang perbuatan sahabat itu meskipun Rasul tidak melakukannya misalnya. Nah itu adalah marfu at-takriri. Kemudian yang keempat marfu al-wasfi, wasfun ya sifat ya, jika seorang sahabat atau yang lain mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak ya. Nah ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ya al-wasfi, marfu al-wasfi, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi marfu itu ada 4 ya. Ada marfu al-wasfi, ada marfu at-takriri ya ketetapan Nabi, ada marfu al-fi'li, ada marfu perbuatan Nabi, ada marfu al-qauli. Nah, mudah-mudahan ini dapat difahami